Qala Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian semua. Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat yang matur kepada Rasul. Sahabat ini menanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinarun, saya mempunyai 1 dinar. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, tasaddaq, bersedekahlah bihi dengan 1 dinar itu ala nafsika, untuk kepentingan dirimu. Kemudian qala, sahabat itu mengatakan lagi, indi akharu, tapi saya masih punya yang lain ya Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, tasaddaq bihi ala waladika, sedekahkanlah yang lain itu ala waladika, untuk keperluan anakmu. Qala, kemudian dia bilang lagi, indi akharu, saya masih punya dinar yang lain. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, tasaddaq bihi, sedekahkanlah 1 dinar yang lain itu ala khadimika, untuk pembantumu. Qala, kemudian dia mengatakan lagi, indi akharu, saya masih punya lagi. Qala, Rasulullah menjawab, anta absaru bihi, ya selanjutnya terserah kamu yang lebih tahu siapa yang harus kamu beri. Di hadis ini menjelaskan rincian orang sodako. Sodako itu makna aslinya adalah zakat, tapi dalam bab ini kemarin judulnya adalah sodako tatawwu, sodako sunnah. Sunnah itu dalam hal ini kemarin diartikan tatawwu itu sebagai upaya untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Salah satu wujudnya adalah sedekah sunnah. Tiada sahabat cerita kepada Rasul ketika Rasulullah memerintahkan agar para sahabat itu membiasakan sedekah. Akhirnya ada yang tanya, saya punya 1 dinar, gimana ya Rasul? Pikirannya Rasulullah, yang dia punya ya hanya 1 dinar itu. Akhirnya Rasulullah bilang, kalau kamu hanya punya 1 dinar, ya kamu pakai untuk keperluanmu sendiri. Jangan mendahulukan keperluan orang lain, gunakan itu untuk keperluanmu sendiri. Nah, setelah dijawab begitu, dia bilang lagi, tapi saya masih punya yang lain. Kata Rasulullah, kalau masih ada, gunakan untuk keperluan anakmu. Bilang lagi, tapi masih ada lagi ya Rasul. Kata Rasulullah, kalau begitu manfaatkan untuk keperluan pembantumu, orang yang selalu membantu urusan rumah tangga. Sampai dia bilang, masih ada lagi ya Rasul. Ya kalau masih ada, ya kamu cari sendiri siapa yang kira-kira pantas sesuai dengan urutan. Ini hadis ini menandakan bahwa sedekah itu ada urutan tingkatan dalam kepedulian kepada orang lain. Kalau uangnya pas-pasan untuk keperluannya sendiri, ngepres,
itu ya diutamakan dirinya sendiri. Jangan sok-sokan sedekah tapi kemudian tertulung. Ketoke api suka sedekah tapi kemudian keperluannya itu terkendala yang akhirnya kemudian bisa saja sedekahnya kemudian tidak ikhlas. Yang kedua mungkin mari sedekah ngersulo. Ya, kadung dikekno mari kena bodoh. Jadi dalam urusan membantu orang lain itu juga harus memperhatikan dirinya sendiri. Kemudian jawaban berikutnya meloncat kepada anak. Bukan istri, Rasulullah tidak menyebut istri. Itu karena istri itu secara tidak langsung begitu seseorang menikah, kewajiban menafkahi istri itu adalah kewajiban pokok. Di pikirannya Rasulullah, wong iki takon sedekah. Itu Rasulullah kemudian bilang, ya pakai untuk kepentinganmu. Ya kepentinganmu itu di dalamnya termasuk kepentingan istri. Di sedekah itu kalau sudah menyangkut urusan kewajiban, di sini tidak disebut. Wong istri itu sudah termasuk dari kewajibannya suami. Wis gak usah dibicarakan sedekah kepada istri karena itu sudah masuk bagian dari kewajiban. Nah, kalau anak itu kan ada batasan. Dalam hukum fikih anak itu kan kalau sudah dewasa. Ukuran dewasa itu ya kalau standar umur zaman dulu. Anak kira-kira usia kalau laki itu ya sekitar 15 tahun. Diharapkan sudah belajar mandiri. Ya diajari. Bantu itu ya tidak boleh totalitas. Terus kolong-kolong. Maka ini yang kadang banyak orang tidak paham. Kadang anak masih sampai wis gede, wis rumah tangga sih dipikiri ya. Diberi jalan. Dikasih cara, diajari, nanti biar mandiri. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan urutan berikutnya, ya wajib bantu anak itu, tapi tidak, ya istilahnya gak wajib-wajib nemen. Beda dengan istri. Istri itu sampai kapanpun, sampai tua, ya masih tetap jadi tanggungannya suami. Kalau anak itu enggak. Bisa dikasih bekal, pendidikan, diajari bekerja, diajari bermasyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalau orang tua punya kelebihan, kata Rasulullah ya anak, supaya juga merasakan kepedulian orang tua. Nah, setelah itu kemudian membantu. Jadi sebagai majikan, orang-orang kaya yang punya pembantu itu jangan hanya ngitung yang penting setiap bulan dibayar. Bayaran ini cukup ya sudah. Sesekali dianjurkan pembantu itu kan melayani kebutuhan kita setiap saat. Kalau ada uang lebih ya sesekali dikasih bonus. Itu dalam ajaran agama seperti itu. Jangan terus dengan pembantu itu perhitungan. Kadang bayarannya wis gak sepiro, sembarang penggawean dituntut untuk dikerjakan. Kadang ngomongnya gak enak, kok niku pembantu. Wis apa wae sing anu candaan. Padahal kan ada aturannya. Makanya kadang kalau karena manusianya itu tidak bisa mensyukuri rahmat Allah dan nikmatnya dalam rangka berbagi. Kadang-kadang saya berpikir, ya ana apike pembantu orang bekerja, terus ada sistem kontrak kerja. Ya kontraknya nyambut gawe apa wae. Nyambut gawe ngene bayarane sak ngene.
nyambut gawe tambahan, ada tambahannya sehingga jelas. Nah itu Islami sebenarnya. Ada kontrak kerja. Nanti kalau menyimpang dari ketentuan, itu bisa bantah. Ini bukan pekerjaan saya. Itu namanya bekerja profesional. Kaitannya dengan sedekah sebenarnya itu mendidik masing-masing pihak itu bertanggung jawab. Majikan itu kalau pembantunya nyambut gawe ini api, ikhlas, itu kan kadang-kadang juga membangkitkan semangat untuk memberi. Kecuali orang yang memang karakternya itu medit, kadang-kadang sudah direwangi sembarang kalir kehitungan, tapi ini wong medit itu ya gak kena dihitung. Jadi itu ada urutan-urutan. Yang kedua, dari hadis ini bisa dipahami bahwa orang sedekah itu baik, tapi jangan sampai melupakan kewajiban utama. Urusan rumah tangga keteteran, tapi kadang-kadang ngebosi nang njaba iku gak hitungan. Senengane mboroti kanca. Ngajak apa istilahnya sekarang traktiran. Tapi anak bojone gak diperhatikan. Senengane andok nang njaba, bojone gak tahu dijak. Wong ngejak kanca-kancane. Itu dilihat orang baik, loman, tapi kadang yang di rumah, dalam rumah itu menderita. Sekarang banyak kok begitu. Kadang-kadang ibu-ibu cerita tanggane, oh bapak ibu mandok karepe dhewe ngejak kancane, gak tahu ngejak. Nah itu ndak baik. Jadi Islam itu memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Itu diutamakan dulu. Kalau tidak ada ya gak usah ngoyo. Walaupun sedekah tatawwu itu bagian dari kesempurnaan pengabdian kepada Allah. Maka ada hadis tentang infak yang terkenal itu kan biasanya dipakai nasihat dalam perkawinan. Ada hadis, kalau tidak salah redaksinya itu dinarun anfaqtahu fisabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun anfaqtahu lil masakin wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Rasulullah ngasih contoh, kalau kamu punya 1 dinar, kamu belanjakan, kamu sedekahkan untuk kepentingan sabilillah, keperluan dakwah, keperluan agama, keperluan masjid, keperluan macam-macam sabilillah. Atau 1 dinar yang kamu pakai untuk membebaskan budak hamba sahaya. Atau 1 dinar yang kamu pakai untuk mengentas kemiskinan. Dan 1 dinar yang kamu pakai memberikan belanja kepada keluargamu. Ba'a'dhamuha ajron. Maka yang paling besar pahalanya dari sekian sedekah-sedekah tadi, dinarun anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya itu 1 dinar yang kamu pakai untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Maka kita itu kadang tidak boleh menuduh orang. Ada orang itu kok rada angel tidak sedekah, iku urusan kampung, urusan masjid. Itu kita jangan curiga dulu. Oh, gak tahu belum melok ini. Iya, kalau gak di dalam rumah tangganya itu masih ruwet. Kebutuhannya masih banyak. Cuma begitu itu kan butuh lapang dada. Dan kita ini kan punya karakter curiga.
nuduh orang kumedit itu nih dijaluk tarik anaknya. Padahal di rumah tangganya memang butuh. Tidak boleh, kita harus belajar melihat orang itu. Pertama lihat kita sendiri dulu. Kadang-kadang ada hal-hal penting, termasuk di dalamnya tidak menyebutkan orang tua. Tadi kan istri, orang tua tidak disebut oleh Rasulullah. Karena orang tua itu jadi kewajiban anak. Jadi kalau kita sebagai anak punya orang tua, apalagi semakin lemah, semakin tidak berdaya, itu kewajiban kita untuk membiayai kehidupan orang tua. Jadi semakin tua harus semakin sering disambangi, dikasih uang, kebutuhannya ditanya. Itu kewajiban. Istri, orang tua. Tidak ada batasan untuk memberikan nafkah. Nah, kita sering dari hadis ini sering melenceng. Pemane nek kadung seneng bojone wong tuane ya tali. Kadung enak gak elek. Padahal semakin tua itu semakin butuh perhatian. Orang tua itu kadang masih gak dikasih apa-apa, disambangi gitu aja. Wis seneng. Itu sehingga Rasulullah tidak menyebut dalam sedekah tatawwu ini tidak menyebutkan istri dan tidak menyebutkan orang tua, karena istri dan orang tua itu kewajiban sampai mati. Tidak ada batasan. Kalau anak masih ada batasan. Ini ada orang tua yang terus nyeneni anaknya. Kon wis gede kok njagakno bapak. Belajar golek-golek dhewe kon. Itu sudah benar. Tapi kalau istri ya nggak bisa. Kon iku sampai tua kok wis njaluk. Nggak bisa memang itu kewajiban. Orang tua juga gitu. Yang masih punya orang tua terus kadang disambati itu kesempatan untuk memberikan ya, bakti kepada orang tua. Kadang sambat kangen ngomong mulai, kok suwe gak mulai kon, ya disambat. Masih ada orang tua, itu bagian dari memperhatikan. Jadi hadis ini bisa dipahami pertama, orang sedekah itu baik tapi jangan melupakan kebutuhan pokok. Maksudnya kebutuhan pokok itu kebutuhan yang memang tidak bisa tidak. Ini kebutuhan yang tidak pokok, urusan belanja nang mall, urusan numpuk perhiasan dan sebagainya itu bukan kebutuhan pokok. Jadi ada hal-hal, istilah orang Jawa itu simpel. Kewajiban dan kebutuhan pokok orang hidup itu sandang, papan, tangan. Ya aja sampai gak nyandang, gak sampai bisa menutup aurat. Tapi batasannya nyandang itu ya sewajarnya. Gak anggar sembarang model pakaian di tubuh, itu sudah berlebihan. Papan itu rumah, tempat tinggal. Gak perlu mewah-mewah, secukupnya. Yang penting itu pantas. Kemudian nanti pangan, kebutuhan makanan harian. Istilahnya wong Jawa ya, mangan itu ideal ya. Sedina ping 3 pamane. Rata anu titik ya sehari 2 kali. Itu standar. Kenapa standar sehari 2 kali? Itu menggunakan ukurannya orang yang sedang berpuasa. Wong puasa itu kan 2 kali, makan sahur sama buka puasa. Itu standar minimal makan. Tidak boleh. Yang namanya fisik itu juga tidak boleh dipulosoro. Wis mangan tak ngirit ben awet tapi awake malah dadi loro. Harus dijaga. Kesehatan itu wajib dijaga.
Karena Allah menitipkan nyawa, itu yang dipakai menitipkan nyawa itu badan kita. Harus dijaga supaya nyawanya itu terawat dengan baik. Nah, merawat nyawa itu kewajiban. Makanya nggak boleh orang. Kenapa orang bunuh diri diharamkan? Karena itu menyia-nyiakan anugerah Allah yang berupa nyawa. Wong lara kepengin urip malah sing sehat bunuh diri. Itu sudah di luar pakem kehidupan. Sehingga agama itu mengajarkan tidak boleh bunuh diri, itu haram. Bahkan diancam masuk neraka. Karena itu tidak menghormati anugerah Allah.